Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara tanda-tanda kiamat adalah munculnya sosok fitnah terbesar di akhir zaman, yakni Dajjal. Dajjal bukanlah sosok yang sembarangan. Bahkan dalam hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda, Dajjal akan mempunyai kekuasaan atas langit dan bumi dan akan menawarkan surga dan neraka kepada orang-orang. Hadits tersebut menunjukkan bahwa sosok Dajjal merupakan sosok yang luar biasa yang dapat menguasai langit dan bumi. Maka tidak mengherankan jika pada saat kemunculannya, Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Dia berusaha menghasut orang-orang untuk mengikuti keinginannya. Dajjal muncul setelah dunia mengalami kemarau panjang yang menyebabkan sulitnya untuk memenuhi kebutuhan. Pada saat kedatangannya, Dajjal akan menurunkan hujan, membuat tanah menjadi subur, bahkan menghidupkan orang mati. Atas kemampuannya tersebut, banyak orang yang menjadi pengikut Dajjal. Orang-orang yang menjadi pengikut Dajjal pada masa itu akan mendapatkan kenikmatan layaknya surga. Dajjal memiliki banyak sekali pengikut dari berbagai macam golongan. Hal ini didasarkan para hadits yang diriwayatkan Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Ashbahan, sekarang masuk wilayah Iran, yang memakai baju tebal berjahit. Hadis riwayat Muslim. Golongan pengikut Dajjal mengacu dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Ashrati As-Sa'ah karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Berdasarkan nas yang ada, terdapat 7 pengikut Dajjal di akhir zaman. Berikut adalah 7 golongan pengikut Dajjal. 1. Kaum Yahudi. Anas bin Malik meriwayatkan Nabi Muhammad bersabda, kelak Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Ashbahan, sekarang masuk wilayah Iran, yang memakai baju tebal berjahit. Hadis ini bukan menunjukkan pembatasan jumlah, namun terkait betapa banyaknya pengikut Dajjal kala itu. Jika di Ashbahan saja pengikutnya sebanyak itu, apalagi di wilayah-wilayah lainnya. Terlebih, Dajjal diberikan kemampuan luar biasa untuk berkeliling dunia dalam waktu yang super cepat. 2. Kelompok-kelompok menyempal dan khawarij. Menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda bahwa akan tumbuh pemuda yang fasih baca Al-Quran, tapi hanya sampai kerongkongan. Setiap kali sekelompok dari mereka muncul, maka pantas dihancurkan. Kemunculannya lebih dari 20 kali hingga sampai kedatangan Dajjal. Dari hadis tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa salah satu pengikut Dajjal adalah Khawarij. Sebuah gambaran umum bagi orang-orang yang dulu tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar, memahami Islam dari lahiriahnya saja, gampang mengkafirkan orang tanpa dasar ilmu dan lain sebagainya. 3. Pelaku bidah dan kesesatan. Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah mendengar sabda Nabi bahwa setiap umat ada majusinya, sementara majusi umat ini adalah mereka yang tidak percaya takdir. Kalau berjumpa dengan orang semacam ini, Nabi Shallallahu Alaihi melarang untuk menghadiri jenazahnya dan dilarang membesuk mereka di kala sakit karena mereka adalah pengikut Dajjal. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menggambarkan secara implisit bahwa kelak pengikut Dajjal adalah orang-orang yang suka melakukan bid'ah, baik secara akidah maupun ibadah, dan suka mengerjakan kesesatan. 4. Kaum wanita. Kelak di akhir zaman, berdasarkan riwayat Ahmad, kebanyakan yang terpengaruh dengan fitnah Dajjal adalah para wanita. Sampai-sampai ada orang yang mengikat istri, ibu, putrinya, saudara perempuannya agar tidak keluar rumah termakan fitnah Dajjal. Hadits ini sama sekali bukan bermaksud merendahkan wanita. Menurut Dr. Mubayyad, banyak di kalangan wanita yang mengikuti Dajjal karena gampang tergoda dengan syahwat dunia dan tidak begitu mengedepankan akalnya sebagaimana laki-laki. 5. Setan. Dalam hadis riwayat Amr bin Ash, disebutkan sabda Nabi bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Kemungkinan keluarnya setan-setan ini adalah menjelang atau saat Dajjal muncul. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kelak setan-setan akan berjalan di bagian depan Dajjal yang meneyarukan fitnahnya di berbagai negeri dan kota yang dimasuki Dajjal. 6. Tukang sihir. Berdasarkan penelitian Dr. Mubayyad, di sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwa tukang sihir, dukun dan semacamnya kelak menjadi pengikut Dajjal.
Mereka berjalan di depan Dajjal dengan kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat untuk menyebarkan fitnah Dajjal. 7. Pengikut hawa nafsu. Pengikut Dajjal yang lain adalah mereka yang tahu bahwa Dajjal itu dusta, namun mereka tak kuat bersabar menahan fitnahnya, akibatnya termakan juga. Abu Nuaim meriwayatkan dari Ubaid bin Umar al-Laitsi bahwa ketika Dajjal keluar, salah satu yang mengikutinya adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Dajjal adalah kafir, tapi mereka tetap ikut karena ingin memakan makanannya serta kebutuhan lainnya. Terima kasih telah menonton video kami hari ini. Saya harap video ini telah membantu Anda memahami lebih dalam tentang bahaya pengikut Dajjal dan pentingnya untuk tetap waspada. Jangan lupa untuk berbagi video ini kepada keluarga dan teman-teman Anda sebagai peringatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah waspada dan jangan biarkan diri Anda terperangkap dalam tipu daya pengikut Dajjal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.